Ya emang ditaruh di kue terus kan masukin di story, jadi ya, emang sebenarnya tidak secara official ngasih tahu bahwa gue kita punya anak ketiga cewek gitu kan. Kalau orang kan acara kayaknya ada yang pakai acara gede, ada yang pakai pesawat apa segala macam, nggak ada. Jadi itu sebenarnya emang kue doang, kue ulang tahun selamat menjadi anak bapak tiga orang anak. Terus tungguin ya, ada pokoknya gitu-gitu lah, kata-kata lupa deh, pokoknya anak perempuan gitu. Tapi bisa dibilang tuh ini tambah lagi anak perempuan yang kedua Iya. nih Bang, gimana nih Bang? Alhamdulillah bahagia pastinya karena kita udah sepakat ketika di anak ketiga tuh apapun jenis kelaminnya, ya kita maksudnya bukan terima ya, apapun jenis kelaminnya ya udah, nggak ada kita mau cewek kita nggak mau cowok gitu, sedikasihnya gitu ya kita pasti syukuri gitu. Dan alhamdulillah kita dapet cewek ya pasti seneng lah, happy lah. Yang berbeda nggak sih istri sendiri saat lagi mengandung anak kedua nih Bang Rigen? Ketiga. Anak ketiga waktu mengandung ya, sama sih, sama-sama itu tuh hyperemesis, jadi susah buat makan minum gitu, jadi mual mulu gitu sih, lebih ke situnya. Jadi masih tetap sama ya, lemes segala macam. Cuman nggak tahu ya sekarang sih kayaknya lebih 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 apa ya, lebih ada lah yang bisa makan. Kalau dulu tuh benar-benar parah, cuman emang awal-awal tuh parah banget. Cuman sekarang nih di bulan kelima nih udah lumayan bisa lah meal gitu-gitu, udah bisa. Dapat kado ulang tahun nih, surprise dari istri gimana? Dapat Jadi kado. jadi dua nih surprise-nya nih kan, kehamilan sama ini. Oh, kalau kehamilan udah tahu dari sebelum Udah, ulang tahun apa, sih. di reveal gitu ya? Udah dikasih tahu. Anak juga kan kita waktu ke dokter, waktu nganterin juga udah dikasih tahu gitu. Jadi kadonya sebenarnya ya berupa barang sih. Kemarin ulang tahun tuh hadiahnya dapat pengharum badan atau parfum. Kenapa dikasih parfum nih mungkin? Takut Pengen, karena ada parfum yang gue tuh pengen banget tapi harganya mahal gitu. Soalnya dia botolnya kecil tapi harganya mahal. berapa ratus juta sih Kak Rigen mungkin? Sebenarnya nggak sampai ratus juta ya, gue bukan yang segitunya. Kalau kayak begitu mah kagak bakal gue pakai semprot itu, yakin. Jutaan kamu? Ya lumayan lah harganya lah. Tapi bisa dibilang tuh istri membelikan kado yang bisa dibilang tuh spesial dan penuh makna Iya. tersebut. Gimana nih Bang? Mungkin melihat cinta kasih dari istri nih yang begitu Iya. besar bisa dibilang. Ya happy lah, pasti istri memberikan itu mungkin biar suaminya tuh kelihatan wangi, biar kalau keluar gitu orang jadi wangi banget nih gitu mungkin. Jadi biar dia bangga sebagai seorang istri gitu. Emang request atau emang gimana kan mungkin? Sebenarnya nggak request, jadi waktu itu pernah lagi jalan-jalan ke mall terus ngeliat gitu, terus pas dikasih tahu harganya langsung buset gitu kan, kaget kan gitu, harganya mahal banget itu, taruh lagi gitu udah, tapi udah nyemprot ke badan, ke baju, ada bawa tas juga kan, jadi baju-baju Udah lainnya wangi semua langsung. ya jadi semuanya diwangiin gitu. Tapi dapat ada surprise nggak sih dari istri malam biasanya gitu? Surprise itu malamnya, jadi Malam. lagi tidur karena Dibangunin apa di apa gitu kan? dia dibangunin, jadi sama adik-adik, jadi lagi tidur istirahat karena capek banget. Emang malam itu tuh tumben capek banget. Dan setiap ulang tahun tuh jadi sebenarnya istri tuh tadinya tuh udah nggak mau ngasih surprise karena gue tuh orang yang selalu ngasih nebak gitu. Kamu pasti mau ini kan, mau mau surprisein kan, ntar subuh udah ketahuan gitu. Jadi kadang dia sebenarnya dia tuh udah ngomong gitu, aku males nyurprisein si Rigen, udah ngomong ke mama juga, udah ngomong ke keluarga, tahu ditebak gitu. Terus masa dicari-cari kue ulang tahun di kulkas segala macem gitu, sampai ke kantor-kantor ditanyain emang ada kue ulang tahun gitu. Jadi akhirnya dia tuh tadinya udah nggak peduli lah kita ulang tahun mau disurprisein. Malam itu kan udah kita pedenya nggak bakal ada surprise tidur, nggak taunya surprise beneran datang, dikasih kue ulang tahun sama istri sama adik-adik yang ada di Jakarta. Tapi gimana Rigen di usia 33 tahun ini dapat hadiah juga, alhamdulillah, dapat anak, seperti apa sih maknanya? Ya bahagialah menjadi Double jadinya ya. ya usia semakin tua, anak semakin banyak. Jadi itu semua kan anugerah yang memang Allah kasih ke saya kan. Ya kayak usia tuh berarti saya dikasih kesempatan untuk banyak-banyak lagi beribadah, untuk banyak-banyak lagi melakukan hal-hal yang positif gitu. Diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, dan anak itu juga kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah menambah anak tuh buat saya adalah orang-orang yang nantinya mungkin akan mendoakan kita kelak nanti, karena kan amalan kita sebagai manusia itu akan berhenti ketika kita meninggal, tapi doa-doa anak kita tuh justru yang akan mendoakan kita sepanjang masa. Makanya ketika punya 3 orang anak, wah bersyukurnya adalah
akan ada 3 orang yang insya Allah akan mendoakan saya ketika saya tidak ada kelak gitu. Kandungan istri sendiri udah berapa bulan Kak Rigen? Kandungan sekarang udah 5 bulan, udah kayaknya 5 bulan. Ada ngidam-ngidam gitu nggak sih istri? Nggak ada, nggak pernah. Dia mah, oh kemarin sempet, cuman nggak yang ngotot. Jadi ngidamnya tuh cuman kayak gue oke nganggapnya bercanda, tiba-tiba pengen arem-arem Jogja, tapi ditanya spesifiknya arem-arem Jogja tuh di mana gitu, nggak ada gitu. Terus udah nitip ke temen, dia juga biasa aja gitu, nggak usah deh repot takutnya gitu. Jadi nggak yang benar-benar ngidam banget sih, santai, ngidam santai. Udah siapin apa aja nih di 5 bulan? Atau memang biasanya kan turun. Longsoran dari anak. Dari anak pertama kedua ya sebenarnya ada baju sih yang pengen kita siapin, karena baju-baju banyak yang udah dikasih ke teman, kasih ke orang gitu, jadi banyak baju sih. Kalau barang-barang lainnya tuh kayaknya masih ada, alat mandi segala tuh masih ada, kayak ember segala tuh, jadi masih ada, lebih banyak ke baju-baju yang mau dipersiapkan sih. Tapi gimana kamu sendiri, maksudnya ada target lagi nggak sih dalam arti ini kan kamu alhamdulillah rezeki semuanya ya. diberikan yang terbaik gitu, misalnya Rigen sendiri seperti apa mungkin? Ada target lagi sih, target dalam apa nih? Target dalam hidup, dalam hidup. gitu. Pastilah, gue tuh orang yang cukup berambisi di dalam dunia entertain ini, jadi gue tuh selalu punya target-target gitu, kayak di 2019 ke 2020 gue pengen punya target, jadi artis yang ada di TV, terus gue pengen ada di digital, terus gue pengen apa gitu. Dan target di gue tuh ya sekarang sih pengennya lebih jauh lagi melangkah, pengen belajar hal lain lagi kayak di dunia film, pengen belajar juga di belakang layar segala macem. Sekarang juga lagi mulai berbisnis, jadi target-targetnya tuh lebih ke hal-hal lain gitu, kayak yang penting udah tahu, udah cobain, udah rasain, oh ini rasanya begini, oke, oh ini tuh cara untuk bermain di situ begini gitu. Oke, jadi sekarang kita belajar hal lain lagi gitu. Mumpung usianya masih muda, jadi ketika umur 40 atau udah di atas 40 tuh udah tahu lah apa yang pengen kita lakuin tuh udah lebih terarah gitu. Jadi udah, oh gue pengen ini deh, gue udah pernah belajar ini, gue pengen kesini deh, gue udah belajar ini gitu. Lagi semangatnya lagi nyari rezeki nih, nambah anak juga. Justru kerjaan sekarang diambil terus nggak nih? Justru sekarang lebih santai, justru sekarang alhamdulillah justru nggak terlalu ngoyo kayak 2 tahun 3 tahun belakangan, karena ya alhamdulillah ada beberapa hal yang akhirnya udah tercapai gitu ya, kayak alhamdulillah rumah udah ada gitu, jadi lebih santai lah, kayak kerjaan kayak ya syuting misalnya sehari misalnya 2 episode gitu, terus sudah istirahat pulang, atau melakukan hal lain kayak ya kita investasi dengan waktu gitu, jadi kayak ketemu orang, meeting, ketemu teman-teman gitu. Kadang itu yang banyak ditinggalin juga kan, ketemu keluarga pastinya gitu. Jadi sekarang tuh lebih banyak waktunya untuk hal-hal lain sih. Kamu lebih tipe yang ngoyo kerjaan nggak sih? Sempet ngoyo kerjaan, kalau misalkan lagi Gaspol pengen gitu kerja kan, gaspol gitu dari pagi, apalagi kayak 2 tahun lalu deh, sahur pagi syuting, berangkat lagi siang ada syuting, terus buka puasa, terus habis itu istirahat bentar, ntar malam udah standby lagi sahur gitu. Sempet ada di posisi itu gitu. Iya, cuman ya sekarang lebih ke udahlah santai dulu aja gitu. Pengen coba ke tahap di bawahnya sedikit gitu, maksudnya kita bisa nggak ya kalau misalkan kita hidup dengan keadaan yang seperti ini gitu, lagi mencoba untuk mengeker-ngeker lah gitu. Apa karena sering ledek sama teman-teman, apa sih Gen yang dikejar kerja terus iya. itu kan? Enggak sih kalau itu sih, enggak sih, itu justru itu kita paham lah konteksnya gitu. Sebenarnya enggak karena itu ya, faktornya ya karena memang karena ya sekarang udah punya anak udah mau 3 gitu, terus juga banyak hubungan yang akhirnya kayak ke teman gitu, jadi jarang ketemu, terus kayak stand up juga ditinggalin, jadi jarang open mic gitu, terus banyak hal-hal yang akhirnya ditinggalin gara-gara terlalu ngoyo gitu. Sekarang pengen coba balik lagi, pengen stand up lagi dirajinin, pengen bareng keluarga, pengen ketemu teman, pengen belajar hal baru ya, bisnis apa gitu. Jadi sekarang lebih meluangkan banyak waktu untuk keluarga nih. Iya, kurang lebih sih ya. Sebenarnya bagi-bagi juga sih gitu. Sebenarnya lebih kayak pokoknya usahain berangkat kerja anak udah bangun, pulang kerja anak belum tidur gitu. Gak mau kelihatan golden age anak juga ya? Iya gitu, nggak pengen ninggalin lah masa pertumbuhan anak sih. Karigen kan sebentar lagi HUT Transmedia nih, mungkin dedikasi Karigen untuk Trans sendiri seperti apa sih perjalanan Karigen di Trans nih? Ya, gue tuh sama Trans tuh
emosional, emosional. Jadi gue ingat banget dulu gue 2010 apa 2011 gitu, gue ke Jakarta itu sama temen gue berdua naik motor, kita nonton OVJ live. Dulu inget banget ketemu di depan cuman sama almarhum Uje. Jadi kita sempat ketemu sama almarhum Uje gitu, dia lagi di luar gitu, terus ketemu minta foto bareng. Terus bisa nonton juga ke dalam. Waktu itu nonton di dalam tuh bahkan pas kita dikasih kesempatan masuk, lagi ngantri masuk itu WhatsApp orang tua, jangan lupa nonton OVJ ya, ada aku nih ntar nih kayaknya nih di kursi penonton, saking pengennya gitu. Jadi saking berharap waktu itu disorot gitu kan. Dan yaitu adalah 2010-2011 dan alhamdulillah sekarang justru bisa bermain, bisa ketemu sama orang-orang yang dulu saya tonton gitu. Jadi dari itu semua ada di lingkungan Trans 7. Saya ketemu sama Haji Andre di Trans 7. Pertama kali saya ketemu sama Kang Sule sama Jandre juga itu waktu itu di Trans TV. Terus ketemu sama saya juga pernah ada di OVJ yang Reborn, saya juga pernah ikutan di situ. Jadi di Trans 7 itu saya banyak belajar komedi juga. Saya pertama kali punya program yang reguler itu juga hitam putih dulu, walaupun nggak terlalu lama ya, tapi saya juga akhirnya punya pengalaman itu juga di Trans gitu. Jadi Trans ini banyak mengajarkan saya di bidang dunia entertain, baik komedi, baik apapun itulah, pokoknya saya belajar banyak di sini. Trans juga mungkin menjadi sorotan buat kamu, halayak ramai kenal seorang Rigen nih, karena di Transmedia mungkin sering berseliweran gitu di TV. Betul, ya itu kayak sekarang saya alhamdulillah di arisan, jadi banyak ibu-ibu yang kenalin gitu gara-gara arisan. Dan bahkan ada yang daftar lewat saya. Saya bilang, Bu, saya bukan kru Trans 7 gitu. Jadi kalau mau daftar coba email gitu. Banyak yang daftar, Bang Rigen, saya mau ikut Trans 7 dong nih, ibu-ibu saya nih. Terus dia, kita kompak, kita seru dong, ayo dong gitu. Ya tapi masalahnya kan bukan saya yang punya kuasa untuk memilih orang yang main di arisan gitu. Banyak banget sekarang ibu-ibu segala. Pokoknya akhirnya udah mulai bisa ngebedain tuh. Kalau anak muda tuh biasanya nonton dari TikTok atau YouTube. Kalau misalkan ibu-ibu itu udah pasti arisan tuh. Gitu, dan itu dari Trans 7. Exposure yang diberikan oleh Trans 7 kepada saya alhamdulillah besar sekali. Terakhir nih, inget gak sih V pertama kali di Transmedia? V pertama kali di Transmedia ya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh pertama kali 1,5 juta kalau nggak salah. Jadi figura ya? Figur atau penonton bayaran atau apa tuh? Enggak, waktu itu udah mulai stand up. Jadi memang udah jadi talent. Kalau waktu nonton bayaran tuh nggak dibayar karena itu kan kita datang doang aja, nggak ada niatan. Kan itu kan lewat agency kan, kita berdiri gitu sama berdua sama temen. Ayo, ini melipir sama anak motor masuk dapet gitu. Kalau bayaran ya itu ketika jadi talent waktu itu kalau nggak salah stand up atau apa gitu. Tahun berapa itu Kak? 2016 kalau nggak salah deh, 2016 ya. Udah lumayan lah 2016. Oke, Bayar itu. ucapannya untuk Transmedia ulang tahun dan harapannya. Oh ya, buat Transmedia selamat ulang tahun. Semoga menjadi salah satu, bahkan satu-satunya TV swasta yang memberikan inspirasi, yang terus memberikan hiburan-hiburan yang berkualitas dan juga bisa melahirkan terus artis-artis baru, pelawak-pelawak baru, karena kita tahu banget dari dulu Trans 7 itu selalu melahirkan komedian-komedian baru dari Extravaganza dulu, terus ada YKS, kita bisa kenal Cesar, kita bisa kenal banyak komedian baru, terus juga ada OVJ, kita bisa kenal Ajis Gagap, Dede Sunandar, terus juga kita ada ada Lapor Pak juga, udah arisan segala macam. Pokoknya semoga Trans 7 selalu menjadi tempat untuk para pekerja seperti kita mencari nafkah dan mencari pundi-pundi kehidupan.